Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai audit sistem kepastian kualitas. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kirana Purnani Murti, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nukin Fabianti Wulandari, absen 21. Perkenalkan, saya Putri Intania, absen 22. Perkenalkan, saya Yuan Oktavia Ratnadela, absen 27. Perkenalkan, nama saya Zaiden Satratmojo, absen 28. Di sini akan membahas mengenai sistem audit kepastian dan kualitas. Yang pertama, pengertian. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan dalam operasinya. Yang kedua yaitu peran audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas memiliki peran penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaan. Audit menyediakan perusahaan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja kualitasnya, meliputi yang pertama, apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitasnya? Kedua, apakah prosedur-prosedur yang telah berlaku apakah prosedur-prosedur yang berlaku telah diikuti dan ditaati? Yang ketiga, apakah metode efisiensi baru telah didokumentasikan dan diterapkan? Yang keempat, apakah catatan kualitas dipelihara secara memadai dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi? Yang kelima, apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan telah diikuti dengan baik? Selanjutnya, berbagai pihak berkepentingan terhadap hasil audit sistem kapasitas kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Berikut adalah pihak-pihak tersebut. Pertama, perusahaan atau manajemen puncak untuk menilai seberapa mampu mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang disepakati dan menjadi panduan operasional perusahaan dalam mencapai tingkat kualitas yang sudah ditetapkan. Kedua, pelanggan mendapat kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Ketiga, pemerintah mendapat kepastian bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi konsumen dari ketidaksesuaian produk yang berakibat merugikan baik materi maupun non-materi. Selanjutnya, nomor 4, asosiasi berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola manajemen kualitasnya sehingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan yang disyaratkan pelanggan. Yang terakhir, lembaga sertifikasi membutuhkan hasil audit untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam menetapkan sistem kapasitas kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, sehingga bila diambil tindak lanjut dari keberadaan sertifikasi yang telah diberikan, informasi audit juga umpan balik untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan atau perbaikan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk pada bagian tujuan dan manfaat audit. Yang pertama, tujuan. ESO
10.011 yang menjadi panduan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian kualitas. Menyatakan tujuan dari audit ini adalah untuk yang pertama, menentukan ketidaksesuaian atau non-conformities. Yang kedua, menentukan efektivitas sistem kualitas. Yang ketiga, memberikan peluang untuk perbaikan sistem. Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan. Yang kelima, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas. Yang keenam, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitas. 7. Menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Yang selanjutnya manfaat. Yang pertama, membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengembalian keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang keempat, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. Yang kelima, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, meningkatkan keputusan pelanggan dan pasar. Selanjutnya, masuk pada meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Bagaimana auditor meningkatkan nilai tambah? Berikut ini adalah tips yang dapat dijadikan panduan oleh auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama, perencanaan audit. Ada A, memahami harapan audit atau budaya organisasi. Yang B, perhatian khusus pada beberapa permasalahan atau hasil dari audit sebelumnya. Yang C, analisis risiko berdasarkan sektor industri atau khusus terhadap organisasi audit. Yang D, praevaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. Yang E, membentuk tim audit yang berkompeten untuk mencapai tujuan audit. Yang F, mengalokasikan waktu yang cukup. Yang kedua ada teknik audit. A, fokus pada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas, mendokumentasikan prosedur instruksi kerja, daftar pertanyaan, dan sebagainya sangatlah penting untuk rencana organisasi dan proses pengendalian. Yang B, ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. Yang C, gunakan pendekatan Plan Do Check ACT atau PDCA untuk mengevaluasi efektivitas proses organisasi. Ada yang pertama, apakah proses telah direncanakan? Yang kedua, apakah proses berjalan telah sesuai dengan rencana? Yang ketiga, apakah rencana tercapai? Yang keempat, apakah peluang untuk peningkatan telah teridentifikasi dan diimplementasikan dengan A, memperbaiki ketidaksesuaian, yang B, mengidentifikasi akar masalah dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan, yang C, mengidentifikasi tren dan kebutuhan langkah pencegahan, yang D, berinovasi. Adopsi pendekatan holistik untuk pengumpulan temuan audit daripada hanya berfokus pada individual klausul dari ISO 9001 tahun 2008. Selanjutnya nomor 3 ada keputusan dan analisis. A, masukkan temuan ke dalam perspektif atau penilaian risiko. Yang ke B, hubungkan temuan dan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya. Dilihat dari ISO 9001 tahun 2008. Nomor 4, laporan dan tindak lanjut. Yang A, melaporkan secara pantas temuan-temuan audit. 1. Pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan tergantung pada A, kedewasaan organisasi, B, tingkat kepercayaan dalam sistem manajemen kualitas organisasi, C, tingkat resiko, dan D, sikap dan komitmen audit terhadap proses audit proaktif atau reaktif. Yang kedua, pastikan bahwa beberapa aspek budaya ikut menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, memberi tekanan terhadap temuan positif sebagai sesuatu yang tepat. Yang keempat, apakah solusi yang diusulkan oleh organisasi sebagai respon terhadap temuan negatif berguna? Yang B, laporan harus objektif dan berfokus kepada audiens yang tepat.
Selanjutnya ada manajemen kualitas. ISO 9001 tahun 2008 mendasarkan manajemen kualitas pada 8 prinsip manajemen kualitas yang terdiri atas 1. Fokus pada pelanggan, 2. Kepemimpinan, 3. Keterlibatan SDM, 4. Pendekatan proses, 5. Pendekatan sistem dalam pengelolaan, 6. Evaluasi berkesinambungan, 7. Pengambilan keputusan, dan terakhir jalinan mitra kerja. Selanjutnya ada langkah-langkah audit mengadopsi model PDSA atau Plan, Do, Study, and Act yang dipopulerkan oleh Deming. Audit sistem manajemen kualitas dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pernyataan tujuan ini, perencanaan audit dapat mengidentifikasi 5W plus 1H, yaitu ada siapa, who, apa, what, di mana, where, kapan, when, mengapa, why, dan bagaimana, how, berkaitan dengan objek audit. Kedua, ada pelaksanaan, diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup, audit tujuan, jadwal pelaksanaan, dan mengelola rantai nilainya dengan baik untuk menjadikan bisnisnya tumbuh dan berkembang. Dengan keuntungan yang memadai, hubungan yang saling menguntungkan harus dikembangkan oleh perusahaan dengan pemasuknya dalam rangka meningkatkan kemampuan dua belah pihak dalam memberikan nilai tambah. Yang ketiga, ada memahami hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audite. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti atau temuan. Audit rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan atau perbaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai respon terhadap laporan audit, pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan auditor. Hasil pengembangan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan dalam suatu rencana tindakan-tindakan korektif yang akan diambil. Selanjutnya ada tindakan perbaikan. Pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah gambar atau struktur dari untuk melakukan langkah-langkah audit. Yang pertama ini ada action, yaitu pertama ada mengimplementasikan rencana, tindakan, 2 standarisasi, 3 review kemajuan. Lalu ada plan, itu identifikasi tujuan, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menetapkan ukuran, lalu yang ketiga menetapkan anggota tim. Lalu ada study, yang pertama ada respon terhadap kesimpulan auditor, 2 mengembangkan rencana tindakan, 3 merumuskan dan mendokumentasikan rencana tindakan. Yang keempat ada do, yaitu rapat pelaksanaan yang terdiri dari diskusi tentang ruang lingkup, rancang jadwal audit, wawancara, investigasi, dan evaluasi. Lalu ada rapat penutup dan laporan akhir. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.